Halo, selamat pagi semuanya. Teman-teman semuanya, apakah kalian sering merasa tiba-tiba cemas seperti itu ya? Kemudian tiba-tiba sedih, tiba-tiba kemudian rasanya kok nggak enak hatinya seperti itu. Pasti teman-teman banyak yang mengalami hal ini. Nah, kita bahas ya di video kali ini. Kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana kita bisa mengenali tipe-tipe pikiran yang bisa membuat kita jauh lebih baik. Sering nggak sih ketika bangun pagi tiba-tiba rasa nggak nyaman muncul, tapi kita bingung, ini kenapa ya rasanya, ya. Kemudian atau ketika Anda lagi ngapain tiba-tiba, loh kok nggak enak ya, kenapa ya? Kita bingung, kenapa itu terjadi. Seringkali kemudian gara-gara itu, kita akan menerjemahkan bahwa kejadian, ada suatu kejadian, misalnya bangun pagi, kemudian muncul emosi. Kejadian langsung muncul emosi. Nah, kemudian kita bingung, kenapa ini bisa muncul, kok rasanya tiba-tiba. Bahasa kita adalah tiba-tiba muncul, nggak tahu kenapa itu muncul. Ya, nah sebenarnya teman-teman, antara kejadian dengan emosi, di tengah-tengahnya ini, itu ada thinking teman-teman. Ada pola pikir teman-teman. Ada yang namanya automatic thought, ada yang namanya self-talk. Ya, di tengah-tengah itu udah ada self-talk. Nah, self-talk atau automatic thought itu sebenarnya sudah kita rasakan atau sudah kita punya, cuma kita tidak memperhatikannya. Ya, jadi misalnya nih, kalau ada suatu kejadian, misalnya kejadiannya adalah ada dua orang ya, si A dan si B. Mereka punya bos ya. Suatu hari bosnya lewat nih, lewat. Kemudian ketika bosnya melewati A dan B, bosnya tuh ngomel-ngomel sih, kurang ajar nih, gimana sih, payah semua seperti itu. Nah, kemudian si A langsung sedih, langsung aduh gimana ya. Dia merasa bosnya itu ngomongin dia, bosnya kecewa sama dia. Sedangkan B mikirnya adalah biasa-biasa aja. Emosinya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena dia mikirnya adalah, oh si bos lagi bertengkar sama istrinya kali, gitu. Nah, inilah teman-teman yang saya maksud bahwa antara kejadian dan emosi, sebelum emosi muncul, sudah ada pikiran terlebih dahulu. Yang saya bilang dengan automatic thought atau self-talk seperti itu. Atau kita boleh bilang lah itu pikiran-pikiran yang muncul secara otomatis. Ya. Nah, sama kalau sekarang kalian mengalami gangguan kecemasan, Anda pernah panik pertama kali itu mendadak, oke? Anda kaget sekali seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kemudian Anda kan pasti mikir. Anda mikir, jangan-jangan ada apa yang kemudian membuat emosi Anda kelok. Kelok, Anda panik di situ. Anda panik di situ dan ketika Anda panik, Anda, wah udah deh semuanya serba horor seperti itu. Sehingga yang terjadi kemudian the next adalah Anda takut itu kembali terjadi. Nah, kemudian juga kalau misalnya Anda punya rasa nggak nyaman di tubuh, seringkali mikirnya adalah langsung mikir apa duluan? Mikir something yang tidak enak, yang kemudian memicu cemas. Jadi bukan dari tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa, kemudian muncul emosi. Tidak. Oke, bahkan orang-orang yang tidak pede, yang sudah saya kasih tahu bahwa, hey, kalian itu berharga, kalian itu bernilai. Perasaan bernilai, nilai diri itu sepadan, itu sama dengan setiap orang. Tapi seringkali ini dirusak dengan apa? Dengan pikiran. Ya, dengan pikiran-pikiran yang muncul itu. Yang kemudian tanpa sadar mereka merusak nilai diri mereka. Nah, teman-teman, sekarang kita akan bahas jenis-jenis self-talk atau jenis-jenis automatic thought, pikiran-pikiran otomatis apa saja yang sering terjadi. Kita akan bahas itu di video kali ini. Harapannya adalah ketika teman-teman tahu jenis-jenis automatic thought atau jenis-jenis self-talk atau pikiran-pikiran otomatis itu, maka teman-teman akan bisa mendefinisikan, oh ini ya aku seringnya mikirnya ini, oh ini aku seringnya mikirnya seperti ini. Dan itu akan membantu Anda untuk Anda bebas dari masalah kalian, apapun, entah kecemasan, depresi, tidak pede, move on, apapun itu. Ya, oke.
Mari kita bahas sekarang. Yang pertama adalah asumsi. Kita berasumsi yang buruk tentang suatu hal tanpa adanya bukti. Asumsi itu berpendapat, ya, berpersepsi seperti itu. Contohnya yang tadi di awal saya bahas tentang bos tadi. Bos yang lewat kemudian cemberut seperti itu, ngomel seperti itu, kemudian Anda merasa, wah, ini bos marah sama saya. Padahal Anda kan belum tahu apakah memang dia marah sama kamu, gitu kan. Harusnya kan kita confirm, bener nggak sih nih marah sama gua, gitu kan. Nah, itulah asumsi. Nah, contoh lain misalnya, teman-teman lagi jatuh cinta, gitu ya. Kemudian kalian itu ngajakin nonton bioskop, ya, ngajakin nonton bioskop pacar kamu, pacar kalian. Nah, sayang, teks pakai via WhatsApp gitu ya. Teks, oke, sayang kita nonton bioskop ya malam ini ya, jam sekian ya. Dikasih emoticon yang banyak love lah, kemudian wah macam-macam lah yang heboh-heboh gitu ya. Nah, kemudian pacar Anda hanya jawabnya ok, seperti itu. Nah, kemudian kita berasumsi, waduh, ini nggak niat ini diajakin. Aku udah semangat seperti itu, tak kasih bumbu-bumbu emoticon yang banyak. Kok dia nggak seperti itu? Kok dia cuma jawabnya hanya ok doang? Oke, ok gitu doang. Apaan sih itu? Bener nggak sih dia itu mau main? Bener nggak sih dia itu mau pengen nonton? Nah, seperti itu. Nah, di sini Anda mulai berasumsi. Padahal belum tentu pacarnya seperti itu. Mungkin pacar kalian itu lagi setir, nggak sempat bisa pakai emoticon yang dahsyat gitu kan. Ya udah, dia apa adanya. Itu asumsi. Nah, bagi kalian yang mengalami gangguan kecemasan, apa asumsinya biasanya? Mau keluar rumah nih. Mau keluar rumah kemudian mikir, aduh, nanti kumat lagi nih. Nanti ku pusing lagi nih. Nanti keliangan lagi nih. Nanti kumat lagi, nanti panik lagi gimana? Nah, gitu. Kalian sudah membayangkan yang tidak berasumsi yang enggak sebelum kalian keluar rumah. Oke? Atau misalnya ketika kalian mau pergi kemanapun gitu, misalnya Anda mau naik kendaraan umum misalnya, atau Anda mau sejauh apapun, misalnya naik mobil gitu kan, kemudian mikir, aduh bisa nggak ya? Katanya nggak bisa, aku nanti pasti kumat lagi deh. Nah, itu asumsi-asumsi. Oke ya? Nah, pahami ini teman-teman, pahami Anda termasuk tipe yang mana. Ya, ini akan bantu kalian nanti untuk bisa mengenali diri sendiri dan bantu kalian untuk bisa lepas dari gangguan kecemasan dengan apapun yang kalian sedang alami hari ini dengan jauh lebih baik. Yang kedua adalah seharusnya. Seharusnya aku tidak melakukan hal itu. Seharusnya aku tadi lakukan ini. Seharusnya tidak terjadi kesalahan sama sekali. Oke. Banyak orang berpikir bahwa seharusnya memotivasi. Tidak. Seharusnya justru membuat Anda menjadi tidak berdaya. Kata-kata seharusnya membuat Anda menjadi merasa bersalah. Perasaan bersalah. Ya, seperti itu. Jadi, Anda perlu hindari kalimat ini, seharusnya. Nah, yang ketiga adalah overgeneralized. Maksudnya gini, kita mengambil kesimpulan dari peristiwa, kemudian membesarkannya dibuat secara umum. Biasanya ciri khasnya adalah kata-kata semuanya, segalanya. Misalnya, saya selalu gagal, gitu kan. Semuanya apa yang saya lakukan tidak akan pernah berhasil. Tidak ada seorang pun yang menyukai saya. Saya selalu memporak-porandakan semuanya. Ya, itu jugalah salah satu contohnya. Bedanya dengan mind reading atau asumsi adalah di sini Anda ambil global gitu loh, seluruhnya, selamanya, semuanya itu. Kalau di mind reading tidak ada kalimat-kalimat seperti itu. Oke? Nah, kalau kalian selalu mengatakan semuanya, seluruhnya, saya itu orang yang tidak bisa akan berhasil selamanya, ketika pikiran itu muncul, yang terjadi apa? Frustasi. Jadi apa? Stres. Jadi apa? Sedih. Jadi apa? Bisa juga jadinya cemas, khawatir. Bisa membuat Anda kemana? Ya, kemana-mana. Ya, oke. Perhatikan kalimat itu. Tipe lainnya adalah tipe catastrophizing, atau kalau diistilahkan lah tipe mengkaitkan segala sesuatu dengan bencana. Nah, ini bisa dibilang orang gangguan kecemasan sering mengalami hal ini. Sangat pasti mengalami hal ini. Jadi ketika jantung berdebar sedikit, kemudian mikirnya jantung. Ketika misalnya lagi nggak nyaman dikit, ketika misalnya dada nyeri, jantung. Atau ketika lagi nafas pendek, mati. Seperti itu. Maka itu
adalah Anda mengkaitkan segala sesuatu dengan sesuatu yang mengerikan, seperti itu. Inilah pikirannya, catastrophizing, atau mengkaitkan segala sesuatu dengan, wah, dengan bencana, seperti itu ya. Nah, teman-teman, dengan Anda mengetahui tipe-tipe pemikiran Anda, maka Anda akan bisa tahu bagaimana cara mengatasi itu. Ya, jadi tugas teman-teman sekarang adalah mengenali, ya, tugas teman-teman adalah mengenali pola pemikiran apa yang sering muncul dalam diri teman-teman. Karena ketika teman-teman mulai mengenali pola pikir yang sering muncul, maka teman-teman akan bisa mengubahnya itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Dan kita akan bahas di video berikutnya. Oke, demikian teman-teman video dari saya. Semoga ini membantu Anda semuanya. Salam sembuh, salam sehat, dan salam bahagia.